Halo, halo, halo. Jumpa lagi di kanal Tendangan Bebas, tempat kita nendang masalah sosial yang nyumpel di kepala. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ikut berduka cita untuk Afan Kurniawan dan juga 10 teman yang lain, juga untuk kawan-kawan dari pergerakan aktivis yang ikut diciduk, seperti kawan dari Lokataru itu, kemudian juga yang lain, kemudian para mahasiswa yang terluka, para buruh. Semoga segera membaik, semoga segera sehat dan bisa melanjutkan perjuangan. Oke, episode kali ini kita akan ngobrol soal kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Jadi begini, secara umum saya melihat ada 5 kelompok itu yang mempengaruhi munculnya kerusuhan itu, ya, 5 kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah ini murni gerakan. Yang pertama adalah mahasiswa dan para buruh. Kelompok ini murni, mereka itu mengajukan protes atas ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Mereka bukan hanya kali ini saja protes, kritik, demo, udah bertahun-tahun terus diulang sampai regenerasi. Mungkin teman-teman mahasiswa ingat ya, itu yang mulai Indonesia Gelap, yang sebelumnya itu yang Garuda Biru, yang peringatan darurat dan lain sebagainya. Itu kan kemudian diregenerasi ke maba, ke mahasiswa baru, dan ya terus terjadi. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua adalah masyarakat biasa. Masyarakat biasa ini kenapa? Mereka ini marah karena merasa penyebabnya itu ya perasaan terhina dan lapar, itu pasti. Mereka lah yang marah karena omongannya Sahroni yang menyebut rakyat itu tolol, yang Ujul itu tolol dan seterusnya. Kemudian mereka juga marah, tersinggung, terhina dengan aksi joget-joget di DPR RI, gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ini adalah free rider, penumpang gelap yang memanfaatkan momentum ini untuk menjarah, untuk yang penting terlibat aja lah. Jadi mereka nanti bisa klaim sebagai pahlawan jika perjuangan ini berhasil. Itu tadi adalah 3 kelompok dari masyarakat. Nah, 2 yang lain ini merupakan representasi atau perwakilan negara. Kelompok pertama adalah mereka yang joget-joget. Kelompok yang joget-joget ini memancing munculnya kemarahan kaum miskin. Kemudian yang kelompok terakhir, yaitu kelompok kelima, adalah pejabat yang mulutnya ember, ngomong sak karepe dhewe, ora nganggo mikir, omong sik dipikir keri. Kalau ngomong selalu blunder, ngomong asal jeplak, dan inilah yang menambah kemarahan dari masyarakat. Itu tadi dari kelompok-kelompok yang mempengaruhi terjadinya eskalasi massa. Oke, kita sudah mensegmentasikan mereka yang mempengaruhi terjadi eskalasi massa. Nah, yang paling menyita perhatian adalah penyebab pejabat yang joget-joget, mulut-mulut yang ember, dan kaum penjara. Kaum penjara ini tentu saja sifatnya juga spontan. Mereka inilah yang kemudian direspon berlebihan dari negara. Siapa? Ya kaum penjara ini. Bukan yang joget-joget, bukan yang pejabat ember, bukan kritiknya mahasiswa, bukan keluhannya si buruh, bukan. Bagaimana cara meresponnya? Presiden Prabowo merespon dengan pidato yang menggelegar. Ada 2 diksi yang paling mencolok, adalah tudingan adanya makar dan terorisme. Ini yang kemudian diglorifikasi, banyak sekali direproduksi, dan yang kemudian menjadi tertuduh, menjadi tersangka makar atau terorisme itu adalah kelompok mahasiswa dan kelompok buruh, gitu ya. Ya Allah, mereka ini kan sebenarnya cuma apa sih? Cuma protes, karena bertahun-tahun nggak pernah digubris sama sekali. Sekalinya mereka bergerak, dituduh makar. Mereka yang terhina dan marah dituduh teroris. Ini nggak tahu ini segila apa ini posisi seperti ini. Yang kemudian menyeramkan adalah ditangkapnya aktivis-aktivis yang kalau di banyak tempat itu jumlahnya sampai ribuan orang. Saya terakhir itu mendengar di Semarang itu ada beberapa aktivis yang kemudian didatangi tempat kosnya, kemudian diambil. Ini belum terverifikasi, jadi saya tidak berani mengklaim itu benar, tetapi ada. Jadi ditangkapnya aktivis ribuan orang, kemudian ada 10 yang meninggal dunia. Ini yang terdata saja, ada kemungkinan masih bisa bertambah gitu ya. Dan masih banyak lagi yang harus dirawat di rumah sakit. Tetapi hebatnya dalam pidatonya itu Prabowo tidak menyampaikan
permintaan maaf. Padahal begini ya, kalau kita logika saja, minta maaf itu seandainya Prabowo menyampaikannya, minta maaf itu kan tidak akan mengganggu posisi Prabowo sebagai presiden. Dia tetap presiden kok. Dia minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia, kami minta maaf atas peristiwa ini, penyebabnya, sampaikan penyebabnya apa, ketidakadilan, bla 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 bla. Karenanya kami ingin dukungan publik untuk ayo kita bersihkan dan seterusnya lah. Jelas minta maaf itu nggak akan bikin Prabowo cacingan, itu enggak. Yang pasti itu akan menambah kepercayaan publik dan dukungan. Percaya nggak? Kalau Prabowo bersedia melakukan itu, dukungan dia akan bertambah. Bukan hanya dari pemilihnya yang 58%, tapi pemilihnya Ganjar, pemilihnya Anies pasti akan mendukung. Pasti. Penjarahan, kerusuhan itu menimbulkan pertanyaan, ada tanda tanya di kepala. Siapa sih sebenarnya yang mendalangi semuanya ini? Lalu muncullah banyak teori konspirasi. Dan ini yang menarik, mayoritas menunjukkan jarinya, ini ujung jari ya, menunjukkan jarinya ke geng Solo. Ini nggak tahu ini dendam apa ini ya. Lalu siapa sih geng Solo itu? Ini juga nggak jelas. Yang ditunjuk geng Solo itu siapa, itu nggak jelas. Tapi yang jelas teori itu diperkuat oleh statement mantan caleg PSI Partai Solidaritas Indonesia di Jevana, yang secara terbuka menyatakan kecewa pada Prabowo karena memberi amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Bahkan di Jevana ini kemudian mengajak untuk melengsarkan Prabowo dan menggantikannya dengan Gibran. Ini terbuka banget. Jangan-jangan ini ya yang dimaksud dengan apa ya? Yang dimaksud dengan makar oleh Presiden Prabowo itu jangan-jangan PSI ini yang dituduh, bukan dituduh, karena dia secara terbuka menyampaikan mau melengsarkan Prabowo. Itu jadi satu teori. Tapi ada juga yang berteori bahwa ini adalah intervensi dari non-state global ya. Hendro Priyono itu menyebut nama-nama beken di dunia internasional. Ada George Soros, ada Rockefeller, ada Bloomberg dan lain sebagainya, itu yang terlibat ikut mendanai. Nah, dari semuanya itu yang benar yang mana coba? Tapi ya jangan tanya ke Jokowi, nanti jawabnya, ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Hidup Jokowi gitu ya. Oke. Nah, kalau saya secara pribadi cenderung memilih pendekatan dari teori rhizome atau akar ya. Teori ini diperkenalkan oleh diajukan oleh dua filsuf di Perancis sana, namanya Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Tentang apa? Tentang dinamika massa. Jadi menurut Deleuze dan Guattari, massa itu bergerak seperti rhizoma atau akar. Sifatnya spontan, tidak terpusat dan menyebar tanpa ada koordinasi yang formal, itu nggak ada. Nah, dalam konteks Agustus kemarin, kerusuhan itu dipicu oleh kemarahan organik rakyat. Dikenai pajak yang bermacam-macam, kemudian ada informasi tunjangan DPR yang tinggi. Ketika itu diprotes, malah akhirnya ditangani secara represif yang mengakibatkan driver ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia. Semoga Afan ini akan terus diingat dalam aksi ini ya. Lalu dengan masa aksi yang cair, kemudian melibatkan misalnya ojek online, mahasiswa, masyarakat umum, buruh. Jadi tanpa organisasi resmi seperti BEM atau Serikat Buruh sebagai penggerak utama. Itu ya. Nah, disinilah titik temunya. Aksi organik ini kemudian dimanfaatkan oleh, kalau tadi di teori konspirasi ada geng Solo ya, dimanfaatkan oleh geng Solo yang memang menunggu momentum untuk mendelegitimasi Pak Prabowo. Kita lihat saja Pak Prabowo ketika berpidato dia apa-apa sendirian loh, menanganinya sendirian. Coba partai pendukungnya mana yang ada yang ngomong, ya kami dukung Pak Prabowo bla 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 bla, kemudian mereka secara organisasi memberikan advokasi kepada publik, kepentingan publik. Nggak ada, Pak Prabowo sendirian betul-betul. Yang teori melibatkan geng Solo tadi itu juga diperkuat oleh Mbak Koni Rahakundini Bakri. Ketika bertemu dengan Mas Akbar Faisal, Mbak Koni ini bercerita bahwa ia pernah ngobrol dengan Ruslan Rosani. Saat itu dia Ruslan ini masih duta besar Amerika, duta besar Indonesia untuk Amerika. Apa yang diobrolkan? Bahwa Prabowo memang diproyeksikan maksimal 3 tahun.
maksimal 3 tahun berkuasa, lalu digantikan oleh Gibran. Apalagi jika melihat pola gerakan itu yang masif dari mana-mana, di titik-titik mulai dari Surabaya Gerahadi, di Makassar, di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah sendiri, di Semarang, semuanya ada bakar-bakaran dan polanya sama. Ketika masa demo sudah mundur, saat mau mundur itulah masuk masa-masa baru yang kemudian sampai akhirnya melakukan pembakaran itu. Banyak sih klip-klip video yang sudah beredar yang menunjukkan pelaku perusakan, pembakaran adalah mereka yang punya kemampuan khusus. Nggak logis lah misalnya kalau mahasiswa itu dia itu sinyal buruk aja udah bingung. Buruh kita sinyal seluler buruk aja udah bingung, tapi itu yang dibakar itu server otomatis internetnya mati semua kan. Jadi mereka itu, dan untuk membakar halte misalnya itu kan juga butuh alat khusus, tidak bisa dengan api dan bensin saja, tapi ada kayak semacam bubuk mesiu atau apa. Oke, kemudian ada lagi teori konspirasi bahwa ini adalah sebuah cipta kondisi untuk menuju darurat militer. Kalau teori konspirasi yang ini, saya rasa kok terlalu jauh ya. Karena untuk mencapai titik darurat militer itu harus melalui tahapan tertib sipil. Tertib sipil dulu. Setelah tertib sipil tidak bisa ngatasi, kemudian diberlakukan darurat sipil. Untuk memberlakukan darurat sipil itu, Presiden harus berkonsultasi dengan DPR, disetujui atau enggak. Itu darurat sipil. Kalau darurat sipil itu juga tidak bisa mengatasi situasi, baru diberlakukan darurat militer. Itu pun juga harus dengan konsultasi ke DPR, ke lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Baru kemudian kalau memang itu nggak bisa diatasi, darurat militer ya darurat perang. Dari semua teori konspirasi itu, saya itu malah berpikirnya berbeda. Saya itu yakin bahwa ini sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan teori-teori itu. Tapi justru itu berkaitan dengan minat para mantan presiden pada dunia seni. Ini aneh lah. Boleh ketawa, tapi ini keyakinan saya. Jangan lupa, Habibie ini seorang fotografer. Ayo, kamu yang lagi pegang kamera, kamu bisa kalah loh dengan Pak Habibie ini, kemampuan teknisnya itu. Dia fotografer handal. Nah, kemudian presiden berikutnya adalah Gus Dur. Gus Dur ini jelas dia multi talent, multidimensi. Seorang penulis, penikmat musik klasik, penikmat macam-macam lah. Dan dia itu juga seorang komika. Zaman dulu stand up komedi itu belum dikenal ya istilah itu. Tapi Gus Dur sudah melakukan itu. Profesi yang belum dikenal saat itu. Gus Dur tuh nyentrik, kreator anekdot, cerita-cerita lucu dan banyak lagi. Itu presiden yang paling kelihatan bakat seninya. Nah, pengganti Gus Dur itu siapa ya? Megawati ya? Ya, Megawati. Megawati ini juga sama. Megawati itu sejak remaja, dia itu seneng menari, seneng mengapresiasi gerakan-gerakan tarian, menganalisa tarian yang Jawa maupun non-Jawa. Megawati itu sangat senang. Dan itu ia abadikan, didokumentasikan sejak ia masih remaja loh. Ada itu foto-foto dokumentasinya. Dan setelah Mega ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ini mah nggak bisa dibantah. Bahkan ketika aktif menjadi presiden saja dia sudah menghasilkan berapa album. Hobinya itu kan bermain gitar dan bernyanyi. Benar itu, hobinya main gitar, bernyanyi. Bahkan merilis beberapa album musik. Nah, belakangan juga melukis ini. Saat ini itu dia lagi seneng-senengnya melukis. Kalau tadi saya katakan kerusuhan itu ada hubungannya dengan minat dan bakat kesenian, bakat seni dari mantan presiden. Lalu apa? Jokowi. Saya cermati, Jokowi ini diam-diam memiliki bakat di dunia teater. Tetapi, ya ini ada catatannya. Biasanya seorang teaterawan, aktivis teater itu senang membaca, senang mencari, senang eksplorasi tentang kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi Jokowi dalam berbagai pengakuannya, ia menyebut bahwa dia tidak suka membaca, tidak ada tradisi membaca di keluarganya. Jadi acting dan skenario yang dimainkan oleh Jokowi ini selalu gampang ditebak. Nah, karena Jokowi itu tidak suka membaca, maka ia tidak paham konsep acting dari Stanislavski misalnya, yang lebih mengutamakan sebelum kamu acting harus ini dulu orientasi, mendalami peran, menjiwai dan lain sebagainya. Jokowi tidak pakai itu, karena dia tidak pernah membaca itu tadi.
tetapi dia lebih senang menikmati tepuk tangan itu. Pengen bukti kalau Jokowi itu memang expert di bidang acting, ya. Oke, di banyak kesempatan Jokowi itu selalu berakting. Sebelum naik jadi presiden apa aktingnya coba? Masuk gorong-gorong, ya toh. Kemudian setelah jadi presiden dalam sebuah talk show dengan Mas Tommy dari Kompas TV waktu itu, Mas Suryo Pratomo, Mas Tommy, dia berakting menjadi seorang sales. Sales apa? Sales mobil SMK yang sampai menyebut 6.000 sudah mendapat pesanan. Wah, kita bingung itu. Terus di akhir-akhir masa jabatannya itu dia juga acting menjadi sales property. Ini ya, sales property itu dia sampai ngomongnya itu seru juga loh, untuk meyakinkan. Dia itu nyebut sudah ada investor sekian ribu dari Singapura, 120 dari Korea, ada 40 dari Jepang dan sebagainya yang akan investasi di IKN. Jadi dia jadi sales IKN, itu acting itu sebetulnya. Jadi jangan heran saat ini ketika SBY sibuk melukis, dia masih sibuk melukis ya SBY. Jokowi itu juga menyalurkan minat aktingnya dengan berakting di masyarakat, kesana kemari, berakting seakan-akan ia itu masih berkuasa, meresmikan proyek, kemudian menempatkan orang-orangnya di kabinetnya Pak Prabowo dan lain-lain. Jadi acting aja itu sebetulnya ya. Itu minat seninya di acting tapi tidak ditunjang oleh kemampuan referensi acting yang bagus. Ada juga loh, saya tuh kemarin tuh lihat, ini nggak sengaja, lihat acting Pak Jokowi itu yang berpura-pura mau ke Jogja. Saya nggak tahu apa mau reunian atau apa, nggak tahu ya. Dia itu naik ke Alphard. Nah, kemudian begitu kamera di off kan, mobilnya itu berhenti, kemudian mundur, masuk lagi ke dalam rumah. Artinya itu memang betul-betul hanya untuk kepentingan konten itu. Jadi apa coba yang mau dibantah dari ini? Ada juga itu acting ketika pasangan actingnya itu melibatkan dosen UGM Pak Kasmujo yang wah itu meyakinkan. Pak Kasmujo ini dosen pembimbing saya, tiap kali saya bimbingan datang dibentak, pulang, perbaiki, wah gitu ya. Nah, ada juga acting reuni. Oke, kalau nemu acting Jokowi yang lain, yang mempertegas kalau dia itu memang punya minat di dunia acting, tulis ya di kolom komentar. Ini terlalu banyak soalnya itu ya. Nah, kemudian karena actingnya itu tidak ditunjang oleh pengetahuan acting yang benar, misalnya dari teori Stanislavski tadi, maka ketika skenarionya ketebak, ia juga berakting bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya. Alah ya nggak tahu, tanya saya. Itu kalimat legend banget ya. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang nanya? Ya cuma diam, tersenyum, minggir, karo miso, bajingan, suit. Jadi kesimpulannya ya, aksi masa Agustus lalu menurut saya, ini menurut saya pribadi, adalah aksi organik karena rakyat yang terhina, yang marah akibat ketidakadilan. Kemudian pada saat yang bersamaan, Jokowi sedang menjalankan hobinya di dunia teater, di dunia acting. Nah, kemudian dari berbagai teori konspirasi tadi itu apa? Yang ada darurat militer, ada ini, ada itu. Ya meskipun ada petunjuk-petunjuk awal, sejatinya itu adalah ya seperti penonton yang hanya menebak-nebak saja skenario yang dimainkan, atau menebak-nebak skenario ala Jokowi itu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi gitu aja ya. Gitu aja, terus acting dan tebak skenario sampai nanti Viz atau Hindia merilis album religi. Oke, itu ya. Itu keep smile dan tetap lawan ketidakadilan, makjulkan Gibran. Peace.